Selamat sore, kembali lagi di berita A3 yaitu Aryo Ayah Arya. Kali ini kita akan menarasumberi ketiga narasumber. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Saya pewawancara yang bernama Panembahan Aryo Panuntun dari kelas 6B nomor absen 19. Narasumber 1 yang bernama Kukuh Berlian Yuda Asmara. Narasumber 2 yang bernama Ayatullah Kurota Ayun. Narasumber 3 yang bernama Damara Aiska Kotrunada. Oke, mari kita mulai wawancara ini dengan ucapan Bismillah. Bismillah. Oke, mari kita mulai. Saya minta pendapat dari narasumber 1. Apa dampak pandemi corona dalam bidang sosial dan ekonomi? Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jadi untuk efek dan dampak mengenai ekonomi dan sosial dari COVID ini. Kalau dari segi ekonomian sangat turun drastis. Karena contoh dari sampel segmentasi menengah ke bawah itu pasti dampaknya itu paling besar, soalnya contoh terkecil PKL. Oh iya. Nah, PKL sendiri itu kan pasti udah interaksi secara langsung, terus gitu berjualan itu harus stay di tempat. Tapi sedangkan karena adanya efek corona ini kan harus Dipindah. bukan dipindah, tapi diwajibkan untuk di rumah. Untuk mengurangi perluasan COVID ini sendiri. Nah, untuk sosial sendiri itu keterbatasan sosial. Jadi antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya itu benar-benar harus jaga jarak. Karena yang dianjurkan pemerintahan serta yang dianjurkan dinas kesehatan itu kan interaksi paling dekat dengan orang lain itu berjarak 1 meter. Belum lagi dengan adanya perlengkapan seperti masker dan lain-lain seperti itu. Iya. Terima kasih atas narasumber 1. Apakah ada pendapatkan yang lain? Narasumber 2 atau narasumber 3? Oke. Kita sambung ke soalan yang kedua. Kira-kira kapan dampak ini mulai membaik? Saya minta narasumber 2. Kapan corona ini menjauh dari dunia? Kira-kira narasumber 2 bagaimana? Nggak tahu. Tapi yang penting setelah COVID-19 sudah pergi, nanti akan diganti oleh Kira-kira kapan corona ini menjauh dari dunia? nggak tahu. Bagaimana dengan narasumber 3? Paling habis biaya. Hari raya. Iya. Kalau menurut narasumber 3 setelah hari raya. Bagaimana menurut narasumber 1? Nggak bisa diprediksi, soalnya kan untuk masalah sekarang aja Sudah banyak yang terkena. bukan masalah banyak yang terkena, tapi pandemi ini masih belum bisa diatasi dengan baik. Contohnya sendiri dari hal yang terkecil, lingkungan terkecil itu di desa, lingkungan desa atau RT, itu isolasinya sendiri itu masih kurang. Habis gitu masih banyak orang yang keluar kemana-mana itu tanpa menggunakan masker. Jadi masih menyepelekan adanya COVID ini, sedangkan COVID ini benar-benar berbahaya gitu. Sedangkan anjuran-anjuran terkait SKBB, terus pembatasan wilayah itu benar adanya, cuman masih belum terrealisasi dengan baik gitu aja. Jadi masih belum bisa dipastikan sampai kapan. Bahkan bisa-bisa setelah Ramadan itu malah melunjak yang ada. Terima kasih pendapat dari narasumber 1. Narasumber 1 mengeluarkan pendapat tentang
tidak bisa diprediksinya COVID-19 karena masih banyak orang yang menyepelekannya. Benar? Oke, lanjut kita ke soalan yang ketiga. Berapa lama dampak pandemi corona dalam bidang sosial dan ekonomi di keluargamu? Artinya orang yang bekerja di keluarga narasumber masing-masing seperti ayahmu, sama ibumu, sama ayahmu, itu bagaimana keadaannya? Narasumber 3 bisa mengeluarkan pendapat? Baik-baik saja. Baik-baik saja, seperti normal. Ya. Oke. Narasumber 2? Alhamdulillah baik-baik saja. Tapi kalau mau bekerja, ayah saya itu bekerja online. Jadi tidak berhadapan dengan orang satu dengan orang dua. Oke. Terima kasih pendapat nomor narasumber 2. Narasumber 1 ingin menyampaikan lagi? Bagaimana dampak corona dalam bidang ekonomi di keluarga? Kalau di masalah keluargaan secara pribadi ya pasti semua ada dampaknya masing-masing. Ya. Cuman kan dampak ini masih bisa diatasi lah. Bagaimana cara mengatasinya secara kepribadian dari keluarga itu sendiri. Ya. Ya. Terima kasih masukan dari narasumber 1. Kalau dalam bidang ekonomi di keluarga masing-masing mesti terhambat karena adanya COVID-19. Tergantung pekerjaannya yang bergantung pada internet atau tidak, fisik atau ilmu, itu tergantung pada pekerjaannya. Oke, kita lanjut ke soalan yang kelima. Bagaimana sikap narasumber untuk menghadapi dampak pandemi corona? Artinya Bagaimana cara kalian tidak untuk kena corona. ya? Silakan narasumber 3. Selalu bercuci tangan dan memakai masker. Oke, selalu cuci tangan yang rajin dan memakai masker bila keluar rumah. Bagus sekali. Narasumber 2. Memakai masker saat berkeluaran, mencuci tangan dengan sabun, makan 4 sehat 5 sempurna, tidur secukupnya, dan kalau kalian tidak merasa tidak enak badan, minum obat dan bilang ke orang tua. Ya, terima kasih narasumber 2. Narasumber 1. Kelihatannya udah cukup dijelasin dari masing-masing. Oh ya, terima kasih. Oke, soalan yang terakhir, soalan yang keenam. Apa pesan dari masing-masing narasumber kepada pemirsa? Narasumber 3. Selalu menjaga kesehatan, Selalu menjaga kesehatan, makan secukupnya, makan secukupnya, Lapar dong. tidak boleh keluar karena Tidak boleh keluar. ada COVID-19. karena ada COVID-19. Sudah. Narasumber 2. Kalau mau keluar harus memakai masker, kalau keluar harus penting semua makanan tidak ada baru keluar, tidak boleh semua bosan keluar jalan-jalan tidak boleh. Oke, terima kasih. Narasumber 2 dan narasumber 3. Narasumber 1 ingin menambahkan lagi? Ya jadi gini, ini kan mau menjelang lebaran, Puasa. Menjelang Ramadan, Lebaran. itu kan pasti banyak yang mudik. Ya, mudik. Karena kan mudik kan udah Terbiasa. jadi suatu budaya Ya, di Indonesia. budaya. Karena kan di Indonesia sendiri kan mayoritas itu Islam. Ya. Nah, untuk sementara ini jangan mudik dulu. Kasihan, bukan kasihan sih, lebih tepatnya saling menjaga yang di rumah, menjaga yang di desa, yang di tempat yang akan dituju. Karena belum tahu kalau semisal saya mau mudik, saya merasa saya baik-baik aja, cuman untuk waktu proses perjalanan ke kota itu kan pasti ada interaksi secara langsung atau tidak langsung, itu pasti kan ada. Nah, nanti
sampai di rumah kita interaksi sama orang tua yang mungkin daya tahan tubuhnya itu kurang apa gimana, itu kan bisa menjadi dampak Ya. yang tidak kasat mata. Ya. Jadi himbauan seperti himbauan pemerintah juga untuk tidak melakukan mudik Ya. dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tidak menyepelekan wabah COVID ini. Tidak menyepelekan wabah COVID ini dalam arti apa yang dihimbau oleh pemerintah, seperti contohnya memakai masker saat kita keluar, habis gitu sering-sering mencuci tangan sehabis melakukan aktivitas apapun itu, sering menjaga kebersihan tubuh, serta sebenarnya ada sedikit yang banyak yang masih belum tahu, yaitu kurangi makanan daging, contohnya seperti kayak kambing dan yang lain-lain yang bisa ada indikasi ke COVID itu sendiri, karena kan COVID itu sendiri kan berasal dari Hewan. Ya. Jadi kurangi konsumsi makanan-makanan yang berdaging seperti sapi dan kambing. Itu. Tadi. Terus tambahlah kayak mengkonsumsi yang membuat imunitas tubuh itu meningkat, contohnya susu, habis gitu Sayuran. ini vitamin C. Ya, vitamin C. Oke. Terima kasih dari narasumber 1, 2, dan 3 atas pendapatnya. Saya Panembahan Arya Panuntun yang menjadi pewawancara di berita A3 ini mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber 1, 2, dan 3 karena sudah mengeluarkan pendapat yang sangat luar biasa bagi pemirsa. Terima kasih pendapatnya. Selamat sore.